Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi biamrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Indonesiaku. Dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini tanpa terasa kita telah memasuki di bulan Syawal. Setelah di bulan suci Ramadan kita benar-benar melampaui ujian yang sangat berat sekali, mempertahankan eksistensi kita sebagai manusia yang fitrah insya Allah. Dalam kesempatan kali ini telah hadir guru-guru yang kita cintai, Ustadz Taufikur Rahman dan Ustadz Subki Al-Buguri yang akan mengangkat tema yaitu tentang keutamaan bulan Syawal. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Jami Al-Hidayah, Bukit Cimanggu, Kota Bogor, juga para asatidah wal ustadzat, segenap pemirsa Damai Indonesiaku TV1 dimanapun Anda berada, mengayun sampan ke Filipina, anak bayi pakai gurita. Pemirsa boleh di mana-mana asalkan hati kita tetap saling cinta. Buah manggis dibawa-bawa, anak pitung makan ketumbar. Jamaah di sini manis kalau tertawa, membuat hati makin berdebar-debar. Hadirin hadirat rahimakumullah, keutamaan Syawal. Dari namanya saja menggunakan bentuk segot mubalaghah. Kalau kita ngaji ilmu sorob dalam kitab Nazmul Maqsud, di situ ada bait yang menyebutkan likathratin fa'alun au fu'alun. Untuk menunjukkan makna yang banyak, maka datangkanlah wajan fa'alun au fu'alun. Ghafaro artinya ampunan, karena ingin dipulangkan kepada Allah yang Maha Pengampun, derubah. Ya Ghaffar, wahai Allah yang Maha Pemberi ampunan. Begitupun kata Syawal. Syawal arti etimologinya artinya peningkatan. Tapi betul-betul yang meningkat. Dalam hal apa? Dalam hal kebaikan. Pantas kalau orang bijak mengatakan diawali satu Syawal dengan menandakan hari raya Idul Fitri. Tolong renungkan kata-kata indah ini.
laisal id liman labisal jadid, innamal id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah yang dinamakan hari raya orang yang hanya mengandalkan pakaian yang baru, tapi hari raya yang sebenarnya liman untuk orang ta'atuhu yang tingkat ketakwaannya tazid makin bertambah kepada Allah. Laisal id liman tajammala bil libasi wal markub. Bukanlah yang dinamakan hari raya orang yang hanya mengandalkan kendaraan yang baru dan mewah. Innamal id, sesungguhnya hari raya yang sebenarnya liman gufirat lahu dzunub, buat mereka yang dimana keluar Ramadan menghadapi 11 bulan yang lainnya diawali dengan Syawal mendapatkan ampunan daripada dosa-dosanya. Quran surat ketiga juz keempat ayat 133 dan 134 memberikan acuan. Surat keberapa Bapak Ibu? Mohon maaf nih jamaah Al-Hidayah atau data hafalnya 30 juz apa juz 30 nih. Ya, perasaan saya ngomong udah jelas sekali tuh. Tandai Quran surat ketiga Ali Imran juz keempat ayat 133 dan 134 bisa kita jadikan acuan untuk menjawab apakah kita sudah termasuk Syawal atau sebaliknya. Surat keberapa tadi? Alhamdulillah. Juz berapa? Ayat berapa? Ini kira-kira walaupun gak nyatet, intinya yang suami ntar bini nanya bisa jawab apa enggak ini? Alhamdulillah, itu namanya kita ngaji ada isinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah jannatin arduha samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. Maklum jangan dikatain ya, Qori juara 1 tingkat keluarga. Ya, tuh Allah memberikan acuan di mana orang yang Syawal keluar Ramadan, karena Ramadan kemarin arti bahasanya adalah pembakaran dosa-dosa kita, kawat candra di muka. Lantas masuk Syawal, meningkatkah? Ketika mereka meningkat pasti keluar Ramadan menghadapi 11 bulan yang lainnya diawali dengan Syawal. Wasari'u, dan bersegeralah ila maghfiratin, untuk menggapai ampunan mir rabbikum, dari Tuhan kamu, wa jannatin, yang dimana Allah siapkan surga, arduhas samawati wal ar, luasnya melebihi langit dan bumi, uiddat, dipersiapkan lil muttaqin, buat mereka orang-orang yang bertakwa. Nah makanya ada beberapa cirinya, kita lihat diri kita termasuk apa enggak. Yang pertama, kalau bahasa pantun saya sederhana, Surabaya kota kenangan. Cakepnya nggak kedengeran. Kan udah makan tupat masih lemes aja. Surabaya kota kenangan. Banyak pahlawan yang pada berjasa. Hari raya adalah hari kemenangan buat mereka yang telah menjalankan ibadah puasa. Iya, gimana nggak menang, karena puasa Ramadannya kemarin pol, betul nggak? Nah makanya Syawalnya dibuktikan, kelar tanggal 1 Syawal, Nabi mencontohkan. Apa bahasanya? Man soma Ramadana. Siapa orang yang udah kelar puasa Ramadan. Makanya buat ibu-ibu yang masih punya utang, tolong mumpung masih kesempatan Syawal, lunasin utangnya buru-buru.
kelar Syawal, udah kelar Ramadan, masuk Syawal, man shoma Ramadana, di mana orang yang udah kelar ibadah puasa Ramadan, thumma, kemudian atba'ahu sitan min Syawal. Lantas dilanjutkan, dirangkaikan, diikuti 6 hari daripada bulan Syawal. 6 hari daripada bulan Syawal. Syarat puasa Ramadan udah kelar. Jadi yang belum kelar tolong kelarin dulu. Ya, di mana sudah selesai puasa Ramadan, masuk Syawal, dirangkaikan dengan puasa Syawal. Berapa banyak? 6 hari. Sitan min Syawal, 6 hari daripada bulan Syawal. Karena kasyamid dahri, maka orang itu mempunyai fadilah yang dimana Nabi memberikan garansi, Nabi jamin seperti dia berpuasa selama setahun penuh, isinya puasa semuanya. Besar apa enggak tuh fadilahnya? Besar apa enggak pahalanya? Ayo, mumpung di bulan Syawal, dan ini enggak terdapat di bulan yang lain, hanya ada di bulan Syawal. Di mana lagi keutamaan Syawal? Tolong yang masih pada jomblo, ini mohon maaf yang diajak bicara nih, perjaka, bujangan, duda, apa balik, apa udah bulak balik ini? Tolong mengikuti kepada perbuatan Nabi. Kan kadang-kadang ada bahasa, oh jangan nikah di bulan Syawal, nanti rumah tangganya begini, nanti rumah tangganya apes. Yuk kita lihat bagaimana sejarah menjawab, sampai kata Siti ya Khadijah menyebutkan tazawwajani, ya telah menikahkan kaku. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal, di bulan Syawal. Wabanabi fi Syawal, dan aku memulai rumah tanggaku di bulan Syawal. Makanya itu ada bahasa orang Betawi. Hei, Bu, ya, yang namanya tuh lagunya ikan bawal diasinin. Kemudian, nah, habis bulan Syawal, hujan gerimis aja, ikan bawal diasinin, si entong nangis aja, bulan Syawal minta dikawinin. Ya kalau memang jodohnya silahkan. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita telah mendapatkan sebuah pemahaman bahwa Syawal adalah bulan peningkatan. Ternyata justru kita dilarang untuk lemah dan mengatakan bahwa semua telah selesai, semua telah kita raih, yaitu kemenangan. Tetapi ternyata justru bulan Syawal adalah bulan bagaimanakah kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Nah, lantas bagaimanakah bentuk-bentuk ibadah yang harus kita lakukan di bulan Syawal? Insya Allah itulah yang akan disampaikan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijrah. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita. Mohon maaf zahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, di ayat 134 Allah menyanjutkan tuh firman-Nya, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di samping puasa sunnah Syawal yang sudah dikerjakan, pun yang ada hajatnya mau melangsungkan pernikahan silahkan. Lantas meningkatnya dalam hal apa? Di ayat 134 disebutkan ada 4 kriteria. Berapa Bapak Ibu? Kepiting di dalam kerang, kerang dicapit batu, pasang kuping biar terang. Saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, alladzina, orang-orang yang yunfikuna, mereka menginfakkan hartanya fissarroi, di dalam kondisi lapang, kondisi nyaman. Nih enak, badan sehat, urusan lancar, jobnya berkah, duit banyak, berani sedekah. Pantes gak begitu? Pantes. Ya,
Hidup tuh Masya Allah betul-betul kaya harta, kaya hati. Tuh kelompok yang pertama gemar dia bersedekah walaupun dalam kondisi lapang. Ustadz, ternyata kita sudah hampir setahun lebih pandemi. Semua job berantakan, tender gagal, urusan nggak lancar, utang pun ada yang belum kebayar. Makanya kriteria kedua, bukan hanya dalam kondisi lapang, dia pun berani berinfak walaupun dalam kondisi sempit. Nah ini yang berat nih. Ngelihat orang berani sedekah, duit banyak, itu mah biasa. Tapi dalam kondisi pandemi seperti yang sedang kita alami ini, urusan gak lancar, bahkan job banyak yang tercancel, tapi masih berani berbagi, baru luar biasa. Bu, Pak, rahimakumullah, bisa nggak dibayangin di saat kondisi pandemi seperti yang sekarang kita alami ini? Halo, banyak gak yang kena PHK, Bu? Kebutuhan setiap hari mohon maaf makin turun makin meningkat. Harga-harga BBM makin turun makin naik. Allahu Akbar. Tapi masih berani berinfak. Syawal meningkat dia. Karena buat mereka yang cerdas justru dengan berbagi, dengan bersedekah. Itulah pemancing untuk segala-galanya. Nggak ada ceritanya. Lama-lama tinggal di Bogor orang berani sedekah jadi bangkrut. Pernah nggak ibu namuin tetangganya berani banget sedekah sama anak yatim? Ya Allah si fulan bangkrut usahanya. Kenapa? Sedekah berani banget. Ada apa enggak? Ada nggak Pak nemuin? Ya Allah usahanya gulung tikar. Emang kenapa? Sama yatim royal banget. Ada apa enggak? Si fulan bangkrut. Kenapa? Belagu main perempuan. Senyum tuh. Banyak. Ya udah sunatullah. Tapi ketika bicara sedekah, baik dalam kondisi lapang maupun sempit, sampai-sampai jadi renungan nih Bapak Ibu. Itu begitu kita keluarkan, yang dimana materi kita punya, sampai Nabi memberikan keutamaan, as-sodaqatu idha kharajat min yadi sahibiha takallamat bi khamsi kalimatin. Sedekah, begitu kita keluarin, keluar dari kantong kita, keluar dari dompet kita, keluar dari transferan rekening kita ke rekening buat baksos, ngomong 5 hal. Allahu Akbar. 5 hal ngomong itu. Mana? Yang pertama ngomong kuntu sogirotan fakabbartani. Saya mah tadinya kecil, tapi begitu sampean sedekahin, saya jadi besar. Tuh omongan pertama tuh. Yang kedua, ngomong lagi tuh materi yang kita keluarkan. Omongan kedua gimana? Kunta harisi fal'an sirtu harisataka. Tadinya mah sampean yang jagain saya. Tapi begitu sampean sedekahin, tenang bro, sampean saya yang jagain. Paham gak tuh? Tadinya kita yang jagain. Ibu punya intan berlian segede telur ayam. Takut hilang, ditaruh dalam berangkas, kodenya nomor ibu yang tahu sendirian. Takut hilang, taruh dalam lemari ada lacinya, laci dikunci. Laci dalam lemari ada pintunya, pintu dikunci. Lemari dalam kamar, kamar ada pintunya, pintunya dikunci. Kamar di dalam rumah, rumah ada pintunya, dikunci. Itu rumah ada halaman, ada pagarnya, dikunci. Kurang puas, pakai security, kuncinya buang ke laut. Saking takut hilang harta. Tapi begitu kita sedekahkan, tenang, tenang. Sekarang saya yang jaga kamu. Terhindar dari corona, terhindar dari pencurian. Tuh, yang kedua ngomongnya. Yang ketiga ngomong lagi tuh. Begitu kita keluarkan, apa omongannya? Masya Allah, kuntu aduwaka fa'ahbabtani. Saya tadinya mah musuh kamu. Tapi begitu kamu sedekahin, sekarang saya menjadi kecintaan kamu. Yang keempat ngomong lagi dia. Apa omongannya? Kuntu faniatan. Tadinya saya mah ada masa expirednya. Tapi begitu kamu sedekahkan, Pak Abkoitani, sekarang saya akan langgeng selama-lamanya. Bu, Pak, tolong jawab nih. Merpati 5 ekor, ketembak 3 ekor. Sisa berapa ekor? Oh, gak ada yang berani jawab. Hah?
Bilang 2, 3. Ya, merpati 5 nemplok tuh, ditembak 3. Sisanya bukan 2, 3. Yang 2 kabur, yang di bawah bangkainya berapa? Tuh sisanya. Duit 20 lembar yang merah, warna merah, angka depan 105, gambar RI pertama, berapa nominal? Urusan duit pinter udah. Kalau ada 20 lembar jadi berapa? 2 juta. Dipakai buat Masjid Al-Hidayah karena mau renovasi, mau pemugaran, mau pembesaran, ngasih 10 lembar ke Masjid Al-Hidayah. Ngasih tuh infak masjid 1 juta. Ngasih lagi yatim 800.000. Ngasih yatim 8 lembar. Duit 20 lembar, ngasih masjid 10 lembar, ngasih yatim 8 lembar. Sisa berapa? Halo? Tuh, pinter anak data mau udah. Iya. Ustadz kenapa bisa bilang bukan 2? Karena yang 2 belum tentu punya kita. Meninggal dunia kita kembali ke hadapan Allah. Yang nemenin kita yang 2 lembar apa yang 18? Merpati berapa ekor tadi? Ketembak berapa? Sisa? Alhamdulillah. Saya pinjam bahasa Buya Hamka. Harta yang kita makan sudah pasti akan jadi kotoran. Harta yang kita simpan sudah pasti akan jadi warisan. Bahkan gak sedikit ke depan jadi rebutan. Tapi harta yang gak akan hilang sepanjang zaman adalah yang sudah kita infakkan. Pergi mendaki berjalan kaki, gelap gulita dikhawatirkan. Harta hakiki yang kita miliki adalah yang sudah kita infakkan. Yang kelima, itu ngomong lagi dia. Apa omongannya? Ini yang terakhir nih omongannya. Kuntu qalilatan pakasartani. Tadinya saya sedikit. Tapi begitu kamu infakkan, di bulan Syawal makin meningkat infaknya. Sekarang saya menjadi banyak. 2 kriteria sudah dalam Quran surat Ali Imran ayat 134. Kriteria yang ketiga, wal kadhiminal ghaiz. Syawal maka perilakunya betul-betul meningkat. Yang ketiga adalah mampu menahan emosi. Menahan amarah, baik lingkup terkecil, suami istri, anak, orang tua, mertua, tetangga, lebih luas rekan kerja. Sama anak yang tadinya kalau emosi sebelum Ramadan, mohon maaf, anak salah dikit kadang-kadang kebun binatang keluar semua. Mecahin piring 1 nyebutnya binatang. Kalau anaknya dibilang binatang kira-kira bapak ibunya siapa itu? Na'udzubillah min dzalik. Wal kadhimina anil ghaiza, bisa menahan emosi. Dan yang keempat kata Quran, wal afina anin nas. Syawal makin meningkat. Untuk apa? Tidak menyimpan rasa dendam, mudah memaafkan orang yang pernah berbuat salah sama kita. Ini ngomongnya gampang tapi makanya nggak segampang ngomong ini. Halo? Tolong. Sehebat apapun pakaian kita, sorban panjang sampai 50 meter, udeng-udeng kalah gedenya ban Vespa, gamis, Masya Allah, kalah tuh Superman. Tapi di hati sama tetangga, sama orang tua, sama rekan kerja masih punya sifat keki, dengki, iri hati, maafkan. Jangankan sorga, baunya pun gak akan Allah berikan. Di zaman Nabi, itu di mana penduduk Madinah kalau ada tamu berebutan, mengambil buat nanggung. Kamu di rumah saya ya, saya tanggung kamu. Kamu di rumah saya ya, ditanggung. Ada 3 orang tamu, yang 2 udah habis, 1 belum ada yang ngambil. Namanya Abul Batni, bapaknya perut. Sahabat pada nggak mau ngambil karena ketahuan nih orang banyakkan makannya. Ternyata Nabi yang nanggung. Begitu orang nih ditanggung Rasulullah, ternyata hatinya munafik. Nabi siapkan jamuan makan malam, Nabi belum makan, udah habis duluan dia sendirian. Tengah malam mau buang hajat, bukan ke toilet, di kamar dia buang hajat. Merasa salah, kabur. Ternyata begitu kabur, pulang, ketinggalan. Apa? Ikat pinggangnya. Begitu pulang, mau ngambil ikat pinggang, dia lihat Rasulullah sedang mengepel lantai itu. Allahu Akbar. Dia buka daun pintu pelan-pelan, ditubruk Rasulullah, dipeluk. Rasul marah? Enggak, didoakan lewat doanya. Allahumma tahhir qalbi minnal kizbi wan nifaki. Akhirnya orang munafik ini ngelihat
kepemurahan, pemaaf ya Rasulullah, taubat. Hadirin hadirat rahimakumullah, semoga betul-betul makan lesehan ampi ke Sukabumi, mudah-mudahan bisa dipahami. Pemirsa yang dirahmati Allah, Alhamdulillah sebuah pemahaman telah diberikan oleh guru kita. Ternyata di bulan Syawal adalah bulan di mana kita mampu meningkatkan kualitas ibadah kita. Bahkan tadi dijelaskan, barang siapa yang menambahkan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka seakan-akan dia telah berpuasa setahun penuh. Bukankah kita semua ingin mendapatkan pahala puasa setahun penuh? Nah, dalam segmentasi berikutnya nanti, Ustadz Subki akan menjelaskan tentang kebiasaan-kebiasaan yang patut tetap kita lakukan di bulan Syawal. Selepas pesan-pesan berikut ini, damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang keutamaan di bulan Syawal. Dalam segmentasi berikut ini, Ustadz Subki akan menjelaskan kepada kita pentingnya untuk mempertahankan tradisi-tradisi yang baik di bulan Syawal. Bentuk tradisi seperti apa yang patut dan tetap kita pertahankan? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari cara jawab salamnya, ini cara jawab salam orang-orang yang udah lebaran. Oh belum nih. Kayaknya suara-suara kemenangan gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله وصدق رسول الله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati guru kita Kiai Haji Taufikur Rahman atau Ustadz Pantun yang sudah menyampaikan ceramahnya, tausiahnya, taujihnya dan arahannya. Syekh Agung yang kelihatan makin istiqomah ya. Para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada dan saudara-saudaraku yang ada di Masjid Al-Hidayah, ya mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi bagian saya adalah bagaimana kita melanjutkan tradisi soleh, tradisi baik pasca Ramadan. Karena kita adalah Abdullah, karena kita adalah hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Karena ada orang yang jadi hamba Ramadan, Ramadan pergi selesai juga ketaatannya, selesai juga ibadahnya, selesai juga pengendalian dirinya dalam berusaha meninggalkan kemaksiatan. Padahal seorang itu berhasil atau enggak di dalam mengisi Ramadan, dapat ampunan atau enggak, itu bisa kita lihat bagaimana setelah Ramadan itu. Ibarat kalau haji mabrur, dilihat pulangnya, ya, bagaimana makin soleh, makin baik, makin taat, atau paling tidak dia istiqamah. Terus luzumun wa dawamut ta'ah, senantiasa
berusaha menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Kan ada tuh ya kalau hamba Ramadan, Masya Allah. Waktu sebelum pandemi sih kita kalau di hari-hari awal mau tarawih, kalau datang pas ajan Isya jangan harap kebagian tempat, betul nggak? Itu udah dikapling-kapling tuh. Ya, sampai ke halaman, sampai ke tempat parkir. Kadang-kadang got-got kering digelar juga sejadah gitu. Kalau pandemi memang ya sekarang ini memperhatikan protokol kesehatan dan alhamdulillah tahun ini bisa lebih baik dari Ramadan 2020. Yang di banyak tempat itu malahan tarawih juga nggak ada. Ya, itikaf nggak ada. Ya, dan bahkan sholat Idul Fitri pun yang biasanya kita syiar di lapangan atau di masjid-masjid besar, para ayah, para imam keluarga menjadi imam di rumahnya masing-masing. Ya, ala kulli hal alhamdulillah sekarang bisa lebih baik. Udah ada juga yang bukber walaupun dengan protokol kesehatan, ya. Dan saya lanjutkan dengan bagaimana mempertahankan kesolehan itu pasca Ramadan. Ini kelihatan betul. Kalau sekarang kan Masya Allah sebentar-sebentar ada waktu kosong, dia buka mushaf, dia baca. Nanti kita lanjutkan pasca Ramadan. Ya, saya mulai dari Qur'annya dah. Kita tahu bahwa wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dia itu obat, dia itu penawar, dia itu rahmat, dia itu berkah. Maka kalau kita senang dapat berkah, dapat rahmat, dapat obat dalam kehidupan, kita lanjutkan pasca Ramadan dan kelihatan di bulan Syawal. Ya, kelihatan di bulan Syawal diterusin. Kalau di Ramadan memang ada peningkatan-peningkatan. Ya kalau umroh saja di Ramadan sama dengan haji. Berarti kan yang sunnah nilainya sama dengan wajib. Ya, kalau kita baca satu huruf, itu kita dapat satu kebaikan. Dan satu kebaikan bi'asri amthaliha dikali 10 lipat. Jadi alif lam mim saja sudah 30. Ya, kebayang tuh kalau satu lembar. Kebayang kalau satu juz. Kebayang kalau lebih dari itu. Kalau lihat dari wajah-wajah yang hadir di sini, pemirsa di rumah ini kelihatan ini yang bacanya lebih dari 6 juz. Ramadan pertama aja udah juz 29. Waduh Bu, udah juz 29. Iya Pak Ustadz, nyambung Ramadan kemarin katanya. Ada sisa dikit katanya. Nah, jadi dilanjutkan Qur'annya. Terus diinstal. Ya, rahmat, obat, penawarnya. Ya, kemudian hidayah, karena Al-Qur'an ini adalah merupakan hidayah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Kemudian setelah Qur'annya, tahajudnya, kita alhamdulillah ya, ini yang hadir di sini grup tarawih, suka yang bacaannya cepet apa yang lambat? Sama kalau gitu. Saya juga gitu ya kan. Tapi ya kalau kita lihat ya paling enggak lah jangan sampai imam tarawih Bismillahirrahmanirrahim. Itu rokaat kedua aja salam udah nggak ada orang tuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, pentingnya kita tetap mempertahankan kualitas ibadah kita, khususnya di bulan Syawal, adalah untuk mencapai derajat makom mahmudah. Bagaimanakah memahami makom yang sangat tinggi ini? Selepas pesan-pesan berikut ini, damai Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu berlalu begitu cepat. Akhirnya tibalah saatnya kita beridul fitri.
merayakan kemenangan atas keberhasilan kita berpuasa Ramadan. Saya Dasat Latif mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Jangan lupa terus jaga kesehatan dengan mematuhi protap kesehatan. Satu lagi, rayakan kemenangan ini dengan banyak berbagi. Tetangga, kerabat, teruslah berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita istiqamah. Nusallit tarawih hatta raqatal akhir ma'al imam. Kita sholat tarawih sampai rakaat terakhir bersama imam karena kita dianggap mengisi malam itu dengan sholat. Ya. Nah, jangan sampai saya punya tetangga tukang sate. Yang lain keluarnya itu pas maghrib, dia aja habis tarawih. Saya tanya, Pak, nggak takut nggak habis? Rezeki udah diatur sama Allah. Tarawih ini adanya cuma di Ramadan doang. Kalau saya keluar dari maghrib, udah dijamin deh tuh. Ya pulang dagang udah males. Akhirnya saya kehilangan tarawih ini. Ya, Masya Allah. Jangan sampai kalah kita sama dia. Tapi ternyata rezeki dia tuh kalau selesai Idul Fitri beli motor baru dari hasil jualan. Berarti ya keberkahan pada rezekinya tuh ada. Makanya kita tahu bahwa man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mengerjakan qiyam Ramadan, dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pasca Ramadan pun kita pengen terus melanjutkan tradisi itu. Apalagi kalau kita lihat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda. Maqam yang terpuji. Kita aja ibu kalau anaknya juara 1 kita dipanggil, seneng nggak? Pak, ya, saya aja dulu kalau zaman ulangan waktu masih sekolah, kalau dapat 10, itu kertas ulangannya saya nggak lipat, saya teng-teng begini. Jadi kan semua ngelihat gitu, 10. Tapi kalau dapat nilai jelek, ada temen yang nilainya jelek, buru-buru diremes. Orang nanya ditelan sama dia gitu. Biar nggak ketahuan gitu kan. Nah kalau kita punya derajat yang tinggi, maqamam mahmuda, siapa yang nggak mau? Maka insya Allah kita terusin. Bahkan tadi mungkin guru kita udah sedikit membahas ya, puasanya juga kita mau terusin. Ya, sittata ayyam min Syawal, cuma 6 hari doang. Ini kalau digabung dengan puasa kita sebulan kan jadi nilainya 1 tahun. Ya, jadi 1 tahun. Maka kita suka ya untuk melanjutkan ini atau kesolehan ini atau ketaatan ini menjadi hamba yang istiqamah yang terus berusaha bertahan di dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya puasanya udah, tahajudnya udah, Qur'annya juga kita install terus ke dalam hati kita supaya jadi petunjuk dalam kehidupan ini. Sekarang sih misalnya nih ibu mau jalan kemana, bapak nyetir mobil kita pakai GPS, enak tuh. Kalau zaman dulu kan nanya ojek aja 7 kali. Kalau 10-10 udah 70.000 gitu kan. Sekarang pakai GPS kita. Walaupun kadang-kadang suka nyasar. Belok kiri gitu. Nggak taunya kuburan gitu kan. Nggak taunya tuh GPS belum diupdate gitu kan. Makanya kita juga harus mengupdate. Kalau hati kita diupdate terus sama Quran, ya terus kemudian ngeblend dengan Quran, ya saya yakin sini jamaah datanya Kiai Taufikur Rahman ini orang-orang yang update Quran semua, alhamdulillah. Mau pengajian aja bawa Quran 7. Sekalian siapa tahu ada yang nawar di pengajian gitu kan. Ya nggak apa-apa kan berbagi kebaikan, betul ya Pak? Halo.
Makanya kalau nggak diupdate suka nyasar kita. Betul nggak? Pernah loh. Saya waktu itu, kemarin itu ya ada acara saya nggak boleh disebut ya kan. Itu dulu syutingnya di Ciletuh, ya di Geopark. Saya sampai di lokasi itu jam 2 dini hari, mungkin ngantuk juga GPS-nya. Itu suruh, padahal belok kanan dia nyuruh belok kiri, maksa. Dan itu jurang. Nah, itu makanya harus juga diupdate terus, diperbaharui terus. Supaya tetap hatinya memancarkan sinyal kebaikan yang akhirnya akan tetap terus menjalankan kesolehan dan ketakwaan. Amin. Ya Rabbal. Kemudian juga di Syawal ada silaturahimnya. Walaupun sekarang mudik nggak ada. Halo. Iya. Tapi kita nggak tahu. Kalau angkanya terus menurun kita kan nggak tahu. Ya angkanya terus melandai. Ya. Doanya orang-orang yang puasa mustajab. Ya. Jangan sampai kita, Pak Ustadz dari Ramadan kemarin saya udah doa malah bapak saya meninggal. Katakan, nggak mau doa lagi, takut kena ibu. Katakan, Allahu Akbar. Ini orang yang kayak gini nih bahaya. Ya, ya kalau jamaah majelis data sih kelihatan. Ini orang yang yakin, tahu. Doa kalau nggak dijawab langsung, yudakhirulaka ajran yaumal qiyamah. Ada pahala dari doa kita yang akan dibayar ke kita pada hari kiamat nanti. Karena orang doa yakin bahwa Allah zat satu-satunya yang mengabulkan permintaan kita. Jadi kita lanjut, ya, lanjut. Kemudian juga puasanya udah sama kayak puasa dahr, saumud dahr. Ya, puasa 1 tahun. Ya, kemudian juga silaturahim tadi, mudah-mudahan jadi panjang umur. Sekarang ada media sosial ya. Sekarang pakai WA call bisa ya. Pakai media-media sosial yang sekarang lah. Mak, kumaha damang katanya. Dipotoin sirup. Ya kan gitu. Iya Mak sirup. Saminya ada iya. Ya udah samalah sama yang di kampung juga gitu kan. Nah, silaturahim, niat. Ya, idza tahaddatsa ibadi bi an ya'mala hasanatan fa ana aktubuha lahu hasanah wa in lam ya'malha. Mudah-mudahan karena kita tetap punya niat untuk silaturahim, nanti ada berbagai daerah sih ya yang boleh sama yang enggak boleh. Ya, mudah-mudahan semakin hijau semuanya. Yang berikutnya nih ya, iktikaf ternyata masih dilangsungkan. Ada riwayat Bukhari ya, halin Nabi i'takafa fi ghairi Ramadan. Apakah Nabi iktikaf di luar bulan Ramadan? Ternyata di 10 awal Syawal Nabi juga pernah melakukan iktikaf. Ini semacam kenikmatan Ramadan yang berlanjut ke bulan Syawal. Ya, kemudian ada amal berikutnya, pernikahan. Tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa bana bi fi Syawal. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi menikahiku di bulan Syawal dan juga membangun rumah tangga di bulan Syawal. Dan masih dalam riwayat Muslim ini ya, Bunda Aisyah juga banyak menikahkan wanita-wanita di kalangan beliau ya di bulan Syawal juga. Oh pantes ada lagu hujan gerimis aja. Terus apa Bu? Ikan bawal diasinin. Jangan meringis aja. Bulan Syawal diasinin. Oh dikawinin gitu. Ada juga yang masih seger nih gitu. Bulan Syawal dikawinin. Saya pikir dulu itu lagu asal lagu. Ternyata ada nilai juga ya, ngikutin Rasulullah menikah di bulan Syawal. Walaupun ada pendapat orang dulu, orang jahiliyah kalau nikah di bulan Syawal sial.
Maka Nabi menikah di bulan Syawal untuk menunjukkan bulan Syawal ini bulan baik, bulan Syawal ini bulan penuh dengan keberkahan. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam menikahi Bunda Aisyah di bulan Syawal. Para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada dan saudara-saudaraku yang berada di rumah Allah, ya sedang beritikaf juga di sini niat ibadah. Saya ngajak diri saya sendiri untuk terus mempertahankan kesolehan Ramadan ini, ya puasanya di luar Ramadan nanti. Karena kalau Ramadan ini memang setannya dibelenggu, ya maka peluang dia menggoda kita lebih kecil. Nanti lepas Ramadan kan udah lepas lagi tuh setan. Tantangannya jadi lebih kuat. Maka insya Allah mudah-mudahan ya kita masih tetap terus bisa melanjutkan tradisi soleh yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Karena kita adalah Abdullah, karena kita adalah hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Kalau hamba Ramadan, Ramadannya pergi juga, selesai juga ketaatannya dia kepada Allah Subhanahu. Kita lanjutkan, mudah-mudahan kita tergolong hamba yang bertakwa. Dan kalau hamba bertakwa, nggak ada kesulitan dalam hidup kita. Ya, pandemi seperti apa guru kita kayak pantun tuh Masya Allah, tetap aja gemuk. Ya kan? Orang pandemi beliau sehat, Masya Allah. Ngirim-ngirim nasi kebuli ke rumah. Ya, orang kan satu ekor, dia satu pala. Ya kan? Ekornya doang kecil, ini pala, Masya Allah. Ya, ini dulu ya dari saya. Terima kasih, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, terima kasih guru-guru yang kita cintai, Ustadz Taufikur Rahman dan Ustadz Subki yang telah memberikan paparan tentang keutamaan bulan Syawal, yaitu bulan di mana kita patut dan wajib untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Kalau kita kemarin di bulan Ramadan kita mampu secara konsisten melakukan begitu banyak kegiatan, salah satunya adalah ibadah salat tarawih, khataman. Nah di bulan inilah harus kita tingkatkan. Insya Allah dari paparan tadi tentunya kita akan lengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang keutamaan bulan Syawal. Alhamdulillah paparan dari guru-guru kita tadi ternyata juga memunculkan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang semakin melengkapi tema bahasan kita. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Ibu Ica yang akan dijawab oleh Ustadz Taufikur Rahman. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya silakan berdiri Bu. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Ustadz, nama saya yaitu Ibu Ica Aisyah, ingin bertanya tentang puasa di bulan Syawal. Tadi sudah diterangkan oleh Pak Ustadz, emang bagus sekali. Tetapi ada tetapinya, karena di bulan Syawal ini di hari kedua itu banyak tamu gitu. Bagaimana diganti dengan hari yang lain atau setelah 7 hari Syawal apa gitu. Dan selanjutnya apa diutamakan puasa sunnah dulu, apa kita mendulukan yang tadi itu saya katakan. Betul, karena banyak tamu kita untuk silaturahmi yaitu, dan keduanya yaitu ada yang misalnya kan kalau orang perempuan, saya mah udah tidak, ini Pak maaf ya, tidak ujur. Jadi saya bertanya juga apabila yang masih ada misalnya head atau apa, itu terlebih dahulu di puasa qadha apa di sunnah dulu. Sekian dari saya, apabila ada pertanyaan menarik sekali Bu Ica. Ini menarik sekali. Jadi justru hari pertama hari kedua itu Waalaikumsalam. Hari pertama hari kedua itu opor ayam luar biasa, godaannya luar biasa Ustadz. Bagaimana caranya? Ayamnya masih segar itu. Ya. Silakan Ustadz Taufik. Baik, kalau merujuk kepada perbuatan yang mengikuti kepada ibadahnya baginda Nabi besar kita Muhammad SAW, sesuai dengan hadis yang sahih dan juga umum kita semua banyak tahu, man soma Ramadana, siapa orang yang udah kelar puasa Ramadan,
Jadi dari kategori kelarnya di sini makanya banyak para ulama yang berpendapat kelarin dulu yang belum kelar tuh. Jadi sekiranya masih punya utang dianjurkan untuk kelarkan dulu puasanya. Nah kemudian dia rangkaikan dengan 6 hari pada bulan Syawal. Jadi kalau ngikutin kepada perbuatan Nabi, Nabi mah di tanggal kedua mau opor ayamnya enak. Iya, mau kepala kambing maraknya udah nyampe ya? Udah nyampe. Ya, mau kembulinya enak tetap puasa. Kalau ngikutin kepada perbuatan Nabi. Jadi boleh Ustaz sambil nerima tamu, enggak masalah. Kalau kita mau pakai yang ranking awal nih, gitu kan? Nah sampai-sampai fadilahnya sangat disebutkan apa? Karena kasyamid dahri. Sama seperti sebulan penuh, setahun penuh isinya puasa semua. Tapi nggak usah pesimis. Karena redaksinya min Syawal. Di sini secara gramatikal Imunahus Shorob min lil ba'di. Maknanya min untuk sebagian. Maksudnya yang sekiranya memang belum bisa melaksanakan ibadah puasa sunnah Syawal pada hari kedua, maka dengan redaksi min menunjukkan sebagian, maksudnya selama masih rangkaian di bulan Syawal masih dapat fadilahnya. Jadi kalau misalkan Ma'ica masih berat sama tamu, daripada ntar tamu makan opor kita niatin aja, ya juga nggak bagus juga. Karena kan di mana-mana puasa Nabi menyebutkan puasa sunnah, apalagi mansoma yauman. Siapa yang puasa sunnah cuma sehari, fisabilillah, semata-mata niatnya karena Allah. Jadi kalau udah karena Allah, mau tamu banyak, mau opor ayamnya mantep, mau macam-macam yang sifatnya godaan, fisabilillah karena Allah, maka fadilahnya ba'adahallahu ta'ala wajahahu anin nar sab'ina kharifan. Maka orang yang puasa sunnah walaupun cuma sehari, dia niatkan karena Allah, udah betul-betul istiqomah, nggak tergoda sama apapun, mau tamu banyak, mau nenamu, mau berangkat bertamu, mau makanannya enak-enak, dia kerjakan, maka fadilahnya Nabi memberikan garansi ba'adahullahu ta'ala. Niscaya Allah menjauhkan dari dirinya sab'ina kharifan, sejauh 70 tahun orang melangkah dari sentuhan api nerakanya Allah. Ya, jadi kembali kepada yang bertanya, yang bagus harus disampaikan apa adanya. Nabi tanggal kedua langsung puasa. Sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 7. Makanya nggak heran kalau di sebagian kampung di wilayah-wilayah Jawa masih ada namanya lebaran ketupat. Gitu. Jadi ada lebaran lagi yang kedua. Begitu kelar 6 hari di bulan Syawal. Boleh Ustadz begitu, itu yang terbaik. Tapi yang sekiranya tadi nawar juga masih boleh. Betul. Selama lintas masih di bulan Syawal. Ustadz Subki silakan, ada tambahan barangkali. Ini memang sebetulnya ketaatan itu menciptakan sebuah budaya. Jadi kalau dibilang mana ada dalilnya lebaran ketupat, ada enggak? Padahal karena di satu lingkungan itu dipimpin oleh seorang kiainya, tokohnya, sudah biasa tuh. Misalnya beliau di hari kedua puasa sampai hari ke-7. Nanti aja kita silaturahimnya. Dia menciptakan bi'ah. Menciptakan satu lingkungan yang akhirnya mereka sama-sama menjalankan ibadah sunnah. Ya, jadi inilah pentingnya sebetulnya kalau satu kesolehan itu menjadi menyebar. Kan ada soleh, ada muslih. Ada solihun li nafsihi, ada muslihun li ghairihi. Ada soleh secara pribadi, ada muslih li ghairihi. Karena dia biasa kiai mah nanti akhirnya yuk kita puasa aja duluan. Akhirnya satu masyarakat itu ya terbiasa melakukan kebaikan itu. Bukankah kebaikan berjamaah itu akan mendapatkan atau mendatangkan keberkahan? Bisa jadi ini menjadi penolak bencana. Bisa jadi ini menjadi sumber yang kemudian kalau misalnya kita lihat bahasanya Quran. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rezekinya datang dari seluruh penjuru negeri.
Karena biasa akan kemudian melahirkan satu kebiasaan dan kebiasaan itu adalah merupakan budaya yang didasari dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan buru-buru kita menghakimi itu sebagai bid'ah begitu iya, ya. Karena kan tadi mengikuti Rasulullah SAW. Oh, udah kebiasaan kiai kita nih. Andai ada yang nggak puasa. Kayak saya dulu misal sambil kuliah saya kerja di kantor. Biasa. Waktu itu saya kalau Senin, Kamis puasa. Itu termasuk yang nggak puasa-puasanya pun dia ngumpet kalau pas hari Senin sama Kamis. Sabtu atau Jumat aja mereka gelar makanan. Kadang-kadang di ruangan saya tuh semua jadi ikut-ikutan puasa kadang-kadang. Karena kesolehan itu biasanya menular. Makanya kita mujalasatus solihin, mujalasatul ulama. Duduk sama orang soleh, duduk sama ulama itu akan menularkan sifat-sifat baik di dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Farel yang akan dijawab oleh Ustadz Subki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimanakah kiat-kiat ya agar setiap bulan-bulan yang ada di bulan selain Ramadan itu berasa seperti bulan Ramadan meskipun Ramadan sudah berakhir. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya. Tingkat sufistik ini. Iya, ini jamaah data luar biasa. Bagaimana merasakan Ramadan di luar bulan Ramadan. Itu sama aja. Saya ulang tahun pernikahan saya tuh udah ya mau 35 tahun lah saya menikah. Bagaimana dengan istri saya yang sekarang ini rasanya kayak baru pengantin baru terus. Kan kira-kira begitu ya. Kalau secara fisik nggak mungkin. Kelihatan juga udah penampilan udah beda. Kitanya juga udah berubah. Dulu semua pada kencang sekarang pada kendor. Ya kan? Iya kan? Sunatullah begitu. Dulu langsing, sekarang langsung. Dulu langsing sekarang langsung ya kan. Tapi gimana tuh ya, itu kan pertanyaan itu sama dengan ini. Betul. Ya itu semua pasti diawali dari hati pasti. Ibu, Bu, Pak, ada orang lagi makan, udah bismillah belum? Terus kata dia, Pak Ustadz yang namanya makan oncom, mau bismillah 7 kali, tetap aja oncom. Mana ada makan oncom bismillah 7 kali nyelipnya daging gitu. Tapi kalau orang itu bersyukur dari hati bahwa ini makanan bagus, nilai gizinya tinggi, ya Allah, alhamdulillah. Dikasih makanan yang empuk begini. Nggak perlu dipapak, dimasukin aja ngegelosor gitu kan. Itu nikmatnya bisa lebih baik daripada mungkin orang bilang pakai stick, ya kan, pakai apa. Ya, makanya kemudian dimulai dari hati. Makanya hati ini semua ini nih panglimanya nih. Ya, kalau hatinya baik, ya, maka soluhasairu amalihi, baik semua perbuatannya. Maka di setel dulu nih dari sini. Ya, kita ibadah aja yang pertama niat tuh sebetulnya untuk nyetel hati. Malah ada pakar kesehatan dulu, kenapa kita puasa tuh pakai niat? Ini ada hipotalamus di sini. Kita install bahwa kita besok tuh akan lapar sampai maghrib. Yang lagi puasa nih ada teman kita yang jadi imam sekarang di Amerika, yang di Turki yang puasanya lebih lama, di Eropa puasanya ya lebih lama, jam 9 baru maghrib. Iya, jam 9 malam baru maghrib. Ya kan? Kalau kita mah tuh jam 9 kolak beres ya kan. Nasi beres ya kan. Ini dia baru maghrib. Ya kan. Nah jadi niat itu dibilang sih. Dan perut juga siap. Kita kalau nggak puasa jam 7 aja udah lapar. Nasi uduk tuh. Jam 9 tukang mie ayam lewat. Bang sausnya dikit. Gitu. Tapi kalau lagi puasa bertahan. Maka di sini kembali kepada niat, kembali kepada hati, ya. Apalagi kalau kemudian diikuti dengan pemahaman, ya. Memang untuk istiqomah sepanjang
sepanjang waktu. Ya karena manusia itu keimanannya aja fluktuatif, betul nggak? Iman kita itu kan yazidu wa yanqus. Kalau malaikat kan flat. Begini aja dia mah, nggak ada perubahan. Udah tawaf. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, nggak pernah maksiat. Kalau kita kan ada turunnya. Mau jalan ke pengajian, belok dulu yuk, mumpung mal baru dibuka, ya kan gitu. Oh iya nih, ada begitunya kalau manusia. Makanya Nabi juga bilang saatan, ya kadang-kadang kita ada masanya. Tapi kalau kita memang betul-betul begitu lagi lemah, kita tahu kita di posisi lemah, itu menurut saya orang baik. Sebab orang yang baik tuh, saya tahu nih Quran lagi kurang, ibadah lagi kurang, saya lagi posisi di sini dan dia mencoba menaikkan itu. Tapi kalau ada orang nggak tahu posisinya di mana, padahal dia lagi ambruk, dia merasa lagi paling soleh-solehnya. Ya. Sehingga begitu dapat rizki, oh bener nih. Tapi kalau orang yang dia, oh saya lagi kurang taatnya nih, sedekah kurang, ibadah kurang, rezeki datang banyak. Khawatir dia, jangan-jangan ini istidraj nih, jangan-jangan ini tipuan atau ujian. Begitu ya, jadi nah ini kembali kayak Syawal ya. Kemudian nanti apalagi ada bulan-bulan Sya'ban itu kan bulan orang pada turun. Kenapa Nabi banyakin puasa di bulan Sya'ban? Karena yaghfalu katsirun minan nas, banyak orang yang lalai. Ini membuktikan bahwa di kalangan itu aja ada fluktuatif. Nah, makanya kembalikan kepada niat kita, hati kita dan kemudian kita belajar. Kalau tahu ilmunya, oh ternyata ya di bulan Syawal misalnya, oh begini Nabi aja ada itikaf. Ah saya kejar karena dia paham, karena dia tahu ilmunya. Silakan Kiai sambung. Ada yang ditambahkan Kiai, silakan. Ya, mengutip pendapat Syekh Ibrahim An-Nakhai di mana menyebutkan tadi menyinggung bicara hati, karena kalau hatinya sudah terbiasa istiqomah dalam kebaikan, pasti akan mengikuti kepada organ tubuhnya. 5 macam kiatnya disebutkan. Yang pertama, tetap dawamkan qiraatul Quran bitadabburi. Membaca Quran dengan merenungkan maknanya. Makanya jadi kayak Ramadan terus gitu ya kan. Yang kedua, ikhlaul batni, banyak ngosongin perut terus dengan cara menjaga puasa sunnahnya. Yang ketiga, sholatul lail wa rakaatain. Biasain sholat malam walaupun cuma biasa 2 rakaat, syukur-syukur bisa lebih. Lantas yang keempat, at-tadarru' bisahari, banyak menggunakan waktu sahur untuk mengintrospeksi diri. Dan yang kelima, tadi disinggung, cuman ini bahasanya mujalasatus sholihin, banyak berkumpul dengan orang-orang soleh. Dan kosong perut itu kita dilatih selama Ramadan. Kalau kita lihat hadisnya, riwayat Ibnu Majah nomor 3340, babut ta'am. Ternyata makannya Nabi itu cuman luqaimat. Lukmah itu kan satu, ini isim tasgir, luqaimat. Jadi suapan-suapan dikit. Yukimna sulbahu, untuk menegakkan tulang sulbi. Kalau makan dikit, insya Allah tulang sulbi kita tegak. Tapi kalau makan banyak, boro-boro tegak. Ya, jangankan terawih, maghrib aja udah gempor. Ya. Apalagi buka puasanya pakai lontong sama tahu gitu ya. Lontong tahu. Imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang lain amin, dia doang Karena perutnya diisi semua sama makanan. Iya. Baik Ustaz Subki, sayang sekali waktu kita sangat terbatas dan Kiai terima kasih atas apa yang telah dibagi kepada kita. Pada intinya kita tegaskan lagi bahwa kita bukanlah hamba Ramadan. Ingatlah kunci kesuksesan kita adalah kita tentukan dari perjalanan kita. Ramadan di mana itu merupakan madrasah singkat. Kita akan buktikan 11 bulan ke depan apakah kita termasuk orang yang mampu konsisten menghadirkan Ramadan dalam kehidupan kita setiap hari. Insya Allah di akhir nanti kita akan berdoa bersama. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Syarif Mat Naji dan keluarga besar Istana Al-Quran mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang memperoleh kemenangan. Dan kemenangan sejati adalah ketika engkau bertemu kepada Dia yang Maha Rahman. Karena itu, pertahankan terus semangat ibadah di bulan Ramadan.
jangan pernah berhenti kecuali nafas terlepas dari diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, damai Nusa untuk hari ini, dan jangan lupa bagi Anda yang ingin menyaksikan kembali tayangan ini, Anda bisa menyaksikan melalui YouTube di kanal Religiwan. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Mari sama pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada dan saudara-saudaraku semua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan doa, di bulan yang insya Allah doa kita diijabah, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultanik. Ya Allah, ampuni segala kesalahan kami. Maafkan kekurangan kami di dalam mengisi hari-hari Ramadan kami, ya Allah. Ya Allah, cukup pandemi ini yang sudah lebih dari setahun memberikan banyak pelajaran buat kami. Dan mudah-mudahan kesabaran kami menghadapi pandemi mendatangkan ampunan dari sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kami meminta setelah ini, idfa' annal bala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassatan wa min sairil buldanil muslimina ammatan. Ya Allah, angkat cabut bencana ini dari negeri kami dan dari seluruh dunia, ya Allah. Ganti dengan keamanan, ketenangan, ketentraman, ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami'a ibadatina wa tammim taqsirana ya Allah birahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.